Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumahnya, dan Allah berikan kemudahan pula kepada kita untuk mengawali hari kita dengan kebaikan yang mulia, melaksanakan salah satu ibadah yang agung di dalam Islam, ibadah fardu subuh. Lalu kita lanjutkan sejenak di dalam majelis kita membaca kitab-kitab para ulama dalam rangka membekali diri dan menuntun diri untuk bisa senantiasa berada dalam kebaikan dengan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita senantiasa beribadah dengan cara yang benar dan beragama dengan sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-48 dari kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yaitu bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran aw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang bersenda gurau, berguyon dengan sesuatu yang terdapat padanya nama Allah atau Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang menjelaskan tentang bahayanya melecehkan agama, ya, menjadikan dia sebagai senda gurau, bercandaan atau olok-olokan. Pada pagi kemarin kita sudah bahas ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dari surat At-Taubah ayat 65. Pagi ini kita masuk kepada dalil yang kedua yang disebutkan oleh beliau tentang bahayanya kita memperolok-olokkan agama atau melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan, silakan dibuka halaman 350 di monitor, silakan untuk diikuti, di mana ya, hadis ini dari Abdullah ibn Umar, ya, wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ini diceritakan tentang apa yang terjadi di dalam pembicaraan mereka. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, berkata salah seorang dari perang Tabuk, ya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akzaba al-sunan wala ajbana indana al-liqa. Di mana di dalam majlis mereka itu disebutkan oleh salah seorang dengan perkataan, ya, dengan perkataan ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Tidaklah pernah kami melihat ada orang yang seperti, ya, qurra'ina,
Yang dimaksud di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu mereka dia menyebutkan sifatnya. Siapa mereka ini? Haula arghab butunan, orang yang paling rakus. Ini mereka sedang menceritakan siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ya, laki-laki yang setelah pulang dari perang Tabuk dia menceritakan itu. Dan tidaklah ada orang yang paling dusta lisannya, dan tidaklah ada orang yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. Ini coba bayangkan, ini perhatikan lisan mereka ini. Ya, bahayanya ya perkataan-perkataan yang menjelekkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk-bentuk contoh-contoh yang pernah terjadi ya, dan ini termasuk memperolok-olokkan agama, melecehkan agama, melecehkan ya orang yang kita muliakan, baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dianggapnya Nabi itu adalah orang yang paling rakus, orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. Yakni maksud dari perkataan mereka ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul qura dan para sahabat-sahabat yang lain. Faqala lahu Auf ibn Malik, lalu Auf ibn Malik berkata kepada laki-laki yang mengatakan ini, kadzabta, engkau dusta. Apa yang kau katakan itu adalah kedustaan. Walakinnaka munafiqun, sungguh engkau adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti saya akan sampaikan berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Aufun ila Rasulillah liyukhbirahu, lalu dia berangkat menemui Nabi untuk menceritakan apa yang telah disampaikan oleh laki-laki itu ya, yang mensifati mereka orang yang paling rakus, orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. Lalu fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Subhanallah, sebelum dia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an telah turun kepada Nabi tentang mereka ini. Jelas ya? Al-Qur'an telah turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Lalu laki-laki mengicara tadi itu telah datang ke Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengendarai kendaraannya. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul ya, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi nuqatti'u bihi 'anna tariq. Sungguh apa yang kami ucapkan tadi itu hanya sekedar candaan, hanya sekedar gurauan, hanya sekedar obrolan biasa saja. Bayangkan kalimat yang begitu menghinakan, mensifati dengan sifat yang buruk. Lalu kemudian apa? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tentang mereka ini. Lalu mereka minta maaf dengan mengatakan, ya Rasul, innama kunna nakhud ya wa natahaddath hadits ar-raqb nuqatti' bihi 'anna at-tariq. Kami hanya bicara obrolan biasa. Ya, inilah bahayanya obrolan agama kalau kemudian nanti dijadikan bahan-bahan candaan lalu dipelesetkan, akhirnya menjadi bahan ketawa. Bukankah ini banyak dalam kehidupan kita hari ini? Orang-orang yang bicara agama yang mana dia tidak punya background agama, lalu nanti lalu pembicaraan itu dipeleset-pelesetkan ya, lalu menjadi bahan candaan, seakan-akan itu lucu, dan akhirnya menjadi bahan ya tawaan semuanya ya, menjadi bahan yang bisa membuat orang semuanya ketawa. Dan ini telah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berlaku minta maaf seperti ini? Ya, apakah ada manfaatnya dia datang minta maaf kepada Rasul? Tidak. Faqala Ibnu Umar ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah wa innal hijarata tankubu rijlai. Apa yang ia lakukan? Kata Abdullah ibnu Umar, seakan aku melihat dia bergantung di tali kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakinya tersandung oleh batu lalu luka. Adakah gunanya? Enggak ada. Makanya sebelum kita berkata dengan perkataan yang tidak benar, pikirkan.
Pikirkan sebelum kita berbicara. Pikirkan sebelum kita ngomong tentang agama ini, tentang Islam ini. Bicaralah dengan yang baik. Jangan sampai dia menjadi dosa bagi kita. Jangan sampai ucapan itu ya menjadi penyakit yang kemudian akan menghinakan kita. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW, bergantung di tali kendaraan Nabi, lalu kemudian kakinya tersandung batu. Wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasul, yang kami ucapkan tadi itu apa? Hanya senda gurau, hanya obrolan biasa, hanya ucapan biasa. Kami hanya main-main saja. Agama tidak pantas untuk dipermainkan. Syariat Islam tidak pantas untuk diperolok-olokkan, menjadi bahan candaan, menjadi bahan plesetan, sehingga dia menjadi seakan lucu. Tidak pantas itu diucapkan. Tidak pantas untuk dikatakan oleh orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Pikirkan sebelum berbicara. Ya, jangan berbicara baru dipikirkan setelah itu, tapi berfikirlah kita sebelum kita mengucapkan sesuatu. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ada orang yang bicara, ketika bicara dia tidak pikirkan apa yang dia bicarakan itu. Sehingga apa? Sehingga ternyata perkataan itulah yang menyebabkan dia ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepada dia, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'taziru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur dengan keimanan kalian. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bahwa mereka ini telah kafir. Maka perhatikan ucapan, jangan sampai agama ini menjadi bahan perolok-olokan, bahan candaan, ya, bahan menjadi senda gurau. Tidak boleh, karena itu adalah penghinaan terhadap agama yang mulia ini. At-Taubah ayat 65. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi tidak melihat sama sekali kepadanya. Menyesal tak? Menyesal. Ya. Dia merasa bersalah, merasa, tapi tidak ada guna ungkapan yang telah ia ungkapkan. Ikhwafillah, mari kita lihat beberapa at-tarajum, ya, di dalam hadis ini. Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Huwa Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala an. Yang kedua Muhammad Ibnu Ka'ab. Ini siapa? Muhammad ibn Ka'ab ibn Sulaim Al-Qurdi Al-Madani. Wa huwa thiqatun alimun, seorang yang thiqah dan alim. Wafat pada tahun 120 Hijriah rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Yang ketiga Zaid bin Aslam. Siapa beliau ini? Huwa maula Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, wa huwa thiqatun masyhur, seorang yang thiqah kemudian masyhur. Wafat pada tahun 136 Hijriah rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Yang keempat Qatadah. Di dalam perawi ini disebutkan Qatadah, huwa Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Namanya Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, mufassirun hafidhun, seorang mufassir yang hafidh. Wafat pada tahun 117 Hijriah takriban rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Yang keempat ada Auf ibn Malik yang datang ke Nabi menceritakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Wa Auf ibn Malik al-Ashja'i, ya, awal musyahadihi Khaybar, ya, peperangan pertamanya adalah Khaybar. Wa rawa anhu jama'atu minat tabi'in, dan diriwayatkan pula wa rawa anhu jama'atu minat tabi'in, ya, tufiya, ya, wafat pada tahun 73 Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Dakhala hadithu ba'din fi ba'd, an al-hadits majmu' min riwayat. Artinya hadis ini ada dalam kumpulan beberapa riwayat. Yang kedua, qurra'ina
al-qura jam'u qari. Qura jam'u qari, ya. Wa hum 'inda salaf, ya, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa ya'rifuna ma'ani. Al-qura yang dimaksud di sini siapa? Para ulama salaf menyebutkan qura itu yang membaca Al-Qur'an dan mengerti maknanya, itu qura. Arghab butunan, awsa' butunan yasifunahu bi si'atil butun wa kasratil akal. Ini orang yang paling rakus, orang yang paling tamak, orang yang paling besar luas perut, artinya suka makan. Inilah gambaran oleh laki-laki itu tentang Nabi dan sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inda liqa ay inda liqa'il adu, mereka mensifati sahabat Nabi dan sahabatnya orang yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. Ya, tentu ini adalah ungkapan yang mereka ungkapkan, semuanya adalah ya fitnah. Ya, Nabi adalah orang yang paling qanaah, ya. Nabi adalah yang paling jujur, dan Nabi adalah orang yang paling pemberani. Tapi mereka mengucapkan ini sebagai bahan perolok-olokan, candaan, ya, dan ini dilarang dalam agama kita. Kemudian ikhwafillah, fawajala Qur'ana qad sabaqu. Apa artinya ini? Ja'al wahyu minallah bima qaluhu qabla wusulihi ila Rasulullah SAW. Allah telah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang apa yang dikisahkan oleh Auf bin Malik ini sebelum dia sampai ke Nabi SAW. Ya, dia ingin menyampaikan apa yang terjadi, yang diceritakan oleh munafik tadi ke Nabi. Tapi subhanallah, sebelum dia sampai ke Nabi, Allah telah turunkan wahyu yang menceritakan tentang orang munafik itu. Ya, innama kunna nakhudu ay natabadal hadith. Maksudnya kami saling bertukar pembicaraan. Lam naqsud haqiqatal istihza. Sungguh kami tidak bermaksud menghina, melecehkan, memperolok-olokkan, enggak. Ya, makanya ikhwafillah, tidak boleh kita berkata sesuatu yang menghinakan agama walaupun Anda tidak bermaksud menghinakan agama, enggak boleh. Karena dia bukan bahan candaan. Bagi ya, bukan bahan untuk dijadikan permainan agama ini. Baik itu berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan yaumil akhir, ya, dengan alam barzakh, ya, dengan al-mahsyar, as-sirat, dan seterusnya, atau dengan kitab-kitab diturunkan Allah, atau dengan para malaikat-malaikat. Nah, ini bukan bahan candaan. Ya, ini bukan bahan candaan. Ya, seperti ada orang yang mengatakan dengan mudah saja mengatakan perkataan-perkataan yang seperti ada orang yang mengatakan tentang apa namanya, ya, malaikat ditanya, ketika malaikat menanya nanti, maka dia mengatakan, ya, dia leger tak pula malaikat itu, gitu. Dan ya khafila, ini semua ya, ada orang-orang yang mengatakan perkataan yang aneh, dan ini adalah pelecehan terhadap agama yang mulia ini. Islam kita jaga dengan kemuliaannya, dan Islam adalah agama yang memiliki batasan-batasan yang mana penganutnya menjaga lisan dan sifatnya. An-nas'a as-sayrun mawfurun aridun tusaddu bihi rihal. Kita masuk kepada makna al-ijmalil hadis atau lil athar. Yasifu haula'i ruwat, ya, para perawi dalam asar ini menceritakan tentang ma hasala minal munafiqin, ya, apa yang terjadi dari orang munafik bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sukhriyati bihim, yang menceritakan apa yang terjadi dengan Nabi dan para sahabatnya, ya. Dan itu adalah bentuk penghinaan. Wa dzalika lima tantawi alaihi qulubu haula'il munafiqin mil kufri wal haqad. Dan tentulah sebab utama dari apa yang diucapkan adalah kekufuran, kebencian, hasad di dalam hati mereka. Wa qad azharallahu dzalika ala alsinatihim faqalu ma qalu. Dan akhirnya Allah bukakan apa yang ada dalam hati mereka itu dengan lisannya. Dan biasanya lisan adalah cerminan hatinya. Ya, ingat itu, lisan adalah cerminan hati. Apa yang ada dalam hati, maka itu yang keluar. Seperti mana, ya, teko itu akan mengeluarkan isinya. Ya, kalau isinya kopi, pasti akan yang keluar ketika dituangkan kopi. Ketika dituangkan air putih,
maka isinya adalah air putih. Begitulah jiwa manusia, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka di sini perkataan mereka, terjadilah apa yang sudah terjadi, ya. Fa ankara alaihim man hadarahum minal mu'minina sadiqin. Lalu orang-orang mukmin yang berada di tengah-tengah mereka, orang munafik yang membicarakan itu, diingkari oleh mereka. Maka ini salah satu sifat yang wajib ada pada diri kita. Ketika ada orang memperolok-olokkan agama, kita berada di situ, maka kita tidak boleh diam. Ketika ada orang yang melecehkan Islam, ya, menghinakan Islam, ya, lalu kita tahu, melihat dan mendengar, dan kita tahu yang mengatakan dia adalah si fulan. Ketika kita melihat seperti itu, kita wajib untuk, ya, meluruskan. Kalau ada orang yang meluruskan kesalahan kita, itu bukan memframingkan. Ini jangan salah paham, ya. Terkadang ada orang yang salah diluruskan, malah dikatakan membuat framing, diframingkan kesalahannya. Bukan, kita meluruskan yang salah, kita membetulkan yang keliru. Bukankah itu disuruh oleh Nabi SAW? Ketika ada kesalahan diluruskan, ketika ada kekeliruan ya dibetulkan, sehingga umat tidak salah di dalam memahaminya. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu ghiratan lillahi walidini. Apa yang membuat kaum mukminin ini mengatakan itu, mengingkari perkataannya? Karena ada ghirah terhadap Islam ini. Ada kecemburuan terhadap Islam, terhadap agama yang mulia ini. Tidak mau dia dilecehkan, tidak mau hatinya menerima ada orang yang menghinakan. Thumma dhahaba liyarfa amrahum ila Rasulullah SAW. Ya, akhirnya sahabat ini menghadap Nabi untuk menceritakan apa yang terjadi. Walakin alladhi ya'lamu sirra wa akhfa qad sami'. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui, ya, telah mengetahui maqalatahum wa akhbara biha rasulahu qabla wusuli ila dzalikal mu'min. Lebih cepat pula ayat itu turun ke Nabi daripada berita yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Ya kan? Auf bin Malik, ya, mengatakan, saya akan sampaikan ini, berita ini ke Nabi SAW. Sebelum dia datang ke Nabi, Allah telah memberitahunya apa yang terjadi. Ya. Wa hakama alaihim subhanahu wa ta'ala bil kufur. Allah menghakimi mereka dengan kekufuran. Wa adam qabuli i'tizari, dan tidak menerima permintaan maaf mereka. Ya. Bayangkan ikhwafillah, dan di pelajaran mahal ini. Ya. Thumma jaa ahadu haula'il munafikin mu'taziran ila Rasulullah SAW. Kemudian datanglah salah satu dari kaum munafik tadi kepada Nabi minta maaf, ya, apa yang telah terjadi. Wa farafadan nabiyyu qabula i'tizarihi. Nabi menolak menerima permintaan maafnya tadi. Li amrillahi dzalika li amrillahi lahu bidzalik. Karena Allah menolaknya, maka Nabi pun menolak. Allah tidak menerima permintaan maafnya, maka Nabi pun tidak menerima. Falam yazid fi raddi alaihi ala ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihim min at-tawbih wa at-taqri'. Ya, bahwa tidak ada yang di dalam sikap Allah Azza wa Jalla yang Allah tunjukkan, ya, bahwa penolakan atas mereka ini, terhadap ucapan mereka ini, ya, bahwa ini adalah bentuk hak yang harus diberikan kepada yang melakukan demikian. Orang yang menghina, ya, dihina. Orang yang melecehkan Islam, maka berhak untuk mendapatkan penghinaan, ya. Maka siapapun yang menghina Islam hari ini, yang melecehkan Islam, melecehkan syariat, yakinlah Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak pernah lalai kepada orang yang seperti ini, ya. Siapapun yang berbuat sesuatu tentang Islam, menghina syariat Islam, memperolok-olokkan agama yang mulia, yang menghina nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang telah diajarkan olehnya, maka, ya, dia telah menyiapkan dirinya untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwafillah, apa munasabatul athar lil bab? Anna fihi bayanan wa tafsir lil ayatil karim. Athar ini adalah bagian dari bentuk penjelasan dan penafsiran ayat yang mulia. Ayat yang, ya,
abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Nah, inilah bentuk penjelasan dari kisah-kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk orang-orang yang berolok-olokkan agama ini, dan bahayanya maaf mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma yustafadu min al-athar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari asar yang barusan kita baca? Yang pertama, bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqin min al-adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Menjelaskan apa yang ada dalam hati orang-orang munafik, ya, terhadap apa? Permusuhan mereka terhadap Allah, kepada Rasul dan orang-orang beriman. Dia orang munafik itu, dia adalah musuh yang paling berbahaya, dan mereka, ya, manis di mulut, ya, kemudian penuh hatinya penuh dengan kedendaman, penuh dengan kebencian, ya, dendam kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang beriman. Maka tidak heran orang munafik ketika ada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia akan merapat ke sana. Sementara umat Islam sendiri dia benci dan dia musuhi. Ya, itu telah terjadi di zaman Nabi SAW dan mungkin akan terjadi di hari ini, di zaman kita sekarang ini. Ya, bagaikan gunting yang menggunting dalam lipatan, ya, menggunting dalam lipatan. Kita kira dia kawan, ternyata lawan. Ya, kita kira dia adalah sahabat, tetapi dia, ya, menjadi musuh kita. Dan ini sangat banyak dalam umat, dan ini sangat berbahaya. Maka obat daripada kemunafikan adalah taubat, menyadari bahwa kita ini akan mengakhiri kehidupan kita dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayati wa rasulihi fa huwa kafir wa in kana mazihan. Perhatikan ini, bahwa siapapun yang mencela agama, memperolok-olokkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia dihukumi kafir walaupun dia hanya bercanda. Lagi, ini agama bukan bahan candaan. Agama bukan bahan, ya, permainan dan senda gurau. Tapi Islam adalah syariat yang mesti dan kita jaga, mesti kita muliakan. Perintah Allah itu akan kembali masalahnya kepada kita. Maka siapapun yang bercanda dalam Islam, memperolok-olokkan agama, maka dia dihukumi kafir. Yang ketiga, anna dzikra af'alil fusaq liwulatil umur, menyebutkan perbuatan orang-orang fasik kepada pemimpin, liyarda'uhum laisa minal ghibati wan namiyah, tidak termasuk kepada para ghibah. Dia menceritakan keburukan orang munafik, ya, kepada pemimpin bukanlah ghibah, bukanlah namimah, bal huwa minan nasihati lillahi wa rasulih wa li'immatil muslimina wa amatihim, tapi itu bentuk nasihat, ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara umum. Makanya di antara bentuk ghibah, seperti ghibah tapi tidak dianggap ghibah, ya, salah satunya itu menceritakan, ya, kondisi orang yang bersalah kepada para pemimpin, atau menceritakan orang yang berbuat zalim, kepada seorang mufti ketika kita minta fatwa hukum. Itu juga tidak termasuk ghibah yang dilarang. Yang keempat, al-ghilzah ala a'da'illahi wa rasulih. Kita harus bersikap keras terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh kita. Ya. Hari ini siapa musuh kita? Orang Yahudi. Jelas itu. Orang Yahud musuh kita umat Islam, musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh kita orang, dan bahkan dia musuh, ya, manusia secara umum. Maka berdiri bersama kaum muslimin, bukan berdiri bersama orang kafir. Bekerja sama dengan orang-orang mukminin, bukan bergandengan tangan dengan orang Yahud, ya. Bukan datang kepada mereka, ya, bukan mengutarakan tentang moderasi Islam di Indonesia, ya kan? Ini masih banyak anak-anak muda dan bangga di saat saudara-saudaranya dibombardir, rumah mereka dihancurkan, ya,
kehidupan mereka berantakan. Wanita-wanita, anak-anak kecil yang tidak ada dosa dibunuh oleh mereka. Datang ke sana. Duduk dengan bangga menceritakan kehebatan dirinya, kehebatan Islam di Indonesia dengan moderasinya. La haula wala quwata illa billah. Aina hubbuka lillah wa aina hubbuka lil mu'minin? Ya, mana cintamu ya untuk Allah dan mana cintamu bagi orang-orang beriman? Ya. Bangga menceritakan ya bagaimana keislaman yang dianut. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka kita harus bersikap keras bagi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anna minal a'dzari ma la yamai qabulahu. Di antara bentuk minta maaf yang tidak boleh diterima adalah permintaan maaf orang-orang munafikin ini. Ya, al-khauf minan nifaq fa inna Allah subhanahu wa ta'ala athbat li haula'i imanan qabla an yaqulu ma qalu. Ya, maka kita takut dari sifat kemunafikan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan bagi mereka imanan ya, keimanan sebelum mereka mengatakan apa yang telah mereka katakan. Mereka ya sebelumnya beriman, tapi karena ucapan mereka tadi maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kekufuran. Yang ketujuh, annal istihza' billahi aw bir rasuli aw bil qur'ani naqidun min nawaqidil Islam walau lam ya'taqid dzalika biqalbihi. Sekali lagi bahwa penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quranul Karim ya adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk pembatal keislaman walaupun dia tidak meyakini itu ya, walaupun dia tidak meyakini dalam hatinya. Itu hanya candaan, obrolan biasa, hanya gurauan, tapi ingat itu adalah membatalkan keislaman. Dan bertaubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencerca syariat ya, tentang warisan, tentang hukum berbagai macam syariat di dalam Islam, macam-macam. Bahkan Islam tidak membela hak kaum wanita. Islam menghalalkan ini dan itu. Ya, berfikirlah sebelum kita bicara. Berfikirlah sebelum kita berbicara. Banyak perkara di dalam agama ini bahwa semuanya akan kembali maslahatnya kepada kita. Sekali lagi, Islam adalah agama yang mulia. Ya, kita jaga kemuliaannya, kita jaga Allah, ya, kita jaga ayat-ayatnya, kita jaga Rasulnya. Jangan sampai lisan kita ya semena-mena, jangan sampai lisan kita berkata-kata yang tidak layak dan tidak wajar. Maka ini semua ya adalah pelajaran mahal bagi kita apa yang telah terjadi di zaman Nabi SAW dari kaum munafikin agar kita tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita. Sekali lagi begitu bahayanya memperolok-olokkan agama ini. Jangan sampai kita termasuk generasi anak-anak, orang-orang yang pemuda-pemudi yang memperolok-olokkan Islam ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara